Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, kelas 3 SD. Let's start. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan. Nah, manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah SWT. Tahukah kamu kenapa ya batu, air, dan tanah itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Kenapa ya? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, air, tanah itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Mari kita lanjut belajarnya. Makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada bergerak. Yang kedua bernapas. Yang ketiga tumbuh. Keempat berkembang biak. Yang kelima makan dan minum. Kemudian yang keenam, taat terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang pertama, bergerak. Apa itu bergerak ya? Makhluk hidup itu memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak itu dibagi menjadi dua jenis loh. Apa saja ya? Yang pertama itu adalah bergerak aktif. Apa itu bergerak aktif? Merupakan proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya itu berjalan. Kita berjalan dari ke tempat A menuju ke tempat B. Kemudian ada juga berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu bergerak sebentar, berpindah tempat. Contohnya berjalan di tempat. Nah, jadi perbedaan antara bergerak aktif dan bergerak pasif, yaitu yang aktif bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang bergerak pasif tanpa berpindah tempat. Lanjut ya. Contoh cara bergerak. Nih yang pertama, kita sebagai manusia pasti sudah tahu kan
hewan cicak. Pasti tidak asing kan dengan hewan cicak? Cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kakinya juga. Yang ketiga, ada ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Yang keempat, ada burung. Burung itu bergerak dengan cara terbang. Terbangnya di mana? Pastinya terbang di udara menggunakan sayapnya. Yang kedua, bernapas. Apa ya? Manusia dan hewan itu bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan kalau tumbuhan ya mengalami pernapasan yang berbeda daripada manusia dan hewan. Pada tumbuhan di siang hari dia menghirup udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Beda lagi nih kalau malam hari. Pada malam hari itu kebalikannya. Tumbuhan di malam hari menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oleh karena itu, pada malam hari kita tidak boleh duduk di bawah pohon karena nanti akan terhidup karbon dioksidannya itu yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Alat pernapasan makhluk hidup. Nah, di sini ada organ pernapasan manusia, yaitu dengan menggunakan paru-paru. Kalau ikan, alat pernapasannya pakai apa? Nah, ini ikan bernapas dengan insang. Kemudian kalau tumbuhan bernapas dengan stomata atau biasa disebut dengan mulut daun dan lentisel. Tuh, ada kodok. Kodok bernapas dengan apa? Nah, dari kecilnya dulu ya, kecebong dulu. Kecebong itu bernapas menggunakan insang. Lalu dia tumbuh besar menjadi kodok, bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, tumbuh artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan kita. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita harus menjaga pola makan dan berolahraga yang teratur ya, karena itu merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, di sini ada proses pertumbuhan pada kecambah. Yang pertama itu dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, lalu tumbuh lagi menjadi tanaman muda, akhirnya menjadi tanaman
dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu melahirkan dan juga bertelur. Apa saja yang melahirkan? Ada manusia, kucing, sapi, kambing, dan hewan-hewan lain. Kemudian yang kedua adalah bertelur. Contohnya di situ ada ayam, ada bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena apa? Karena nantinya akan dihinggapi lalat. Jika termakan, maka tubuh kita akan terkena bakteri yang dibawa oleh lalat tersebut. Contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, di samping itu sudah ada proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian sapi dan kambing itu memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kelinci juga memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda loh kawan. Nah, di sini contoh rangsangan terhadap makhluk hidup. Pada manusia, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Kemudian ada tumbuhan putri malu. Pasti tidak asing kan dengan tumbuhan yang satu ini. Tumbuhan satu ini juga banyak tumbuh di pekarangan rumah kita. Nah, putri malu itu dia akan menutupkan daunnya jika terkena rangsangan berupa sentuhan. Lalu ada pohon pacar Cina. Tidak asing kan dengan pohon pacar Cina ini? Pacar Cina ini juga akan meletus loh jika disentuh. Nah, ini ada landak atau lipan. Dia akan menggulungkan badannya jika disentuh.
ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Sebagai makhluk yang sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga yang teratur, serta berdoa dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu harus dilaksanakan dengan ikhlas ya. Nah, sudah jelas belum? Apa itu makhluk hidup? Tadi kita sudah belajar. Apa itu makhluk hidup? Ciri-ciri, jenis-jenis, contohnya, dan banyak lagi. Tetap jaga kesehatannya semuanya. Jangan lupa tetap berolahraga, jaga kesehatan, makanan, minuman, itu harus ya sehat dan bergizi supaya tubuh kita tetap fit, oke, dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Thank you for watching.